Halo, welcome back to my YouTube channel. Kita ketemu lagi di video yang kali ini tujuannya adalah melakukan edukasi. Jadi di video kali ini saya buat khusus untuk salah satu netizen yang kemarin nanya ya. Jadi netizen ini adalah netizen yang mungkin baru follow Instagram saya. Jadi sebenarnya kalau para member itu saya selalu share ya di dalam grup Telegram saya, kapan saya melakukan penambahan posisi, kapan saya melakukan manuver, kapan saya keluar pasar, kapan saya entry di market. Yaitu saya selalu share kepada teman-teman member. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya buat video ini khususnya untuk memberikan edukasi gratis. Jadi teman-teman lebih yang mau belajar lebih ada gambaran lagi. Bagaimana biasanya cara saya melakukan manuver, pertimbangannya gimana dan gimana cara saya melihatnya. Oke, keadaan pasarnya seperti apa. Nah, sebelumnya bagi yang baru, saya akan jelaskan. Di sini saya trading indikator utamanya adalah menggunakan Ichimoku. Nah, kenapa Ichimoku? Karena Ichimoku ini adalah indikator yang kalau kita benar-benar bisa pahami, bisa interpretasikan, bisa mastery, ini adalah indikator yang cukup lengkap. Ya, singkatnya seperti itu dibandingkan indikator-indikator lainnya. Oke, nah jadi saya mau bahas kali ini adalah 3 posisi saya yang sudah saya settle, yang dimana saya pernah buy ya tanggal 17 di harga 7827, saya buy lagi 7731 tanggal 21, terakhir saya buy lagi tanggal 23 ya 7390, dan semuanya saya settle di harga 76.90. Nah, jadi kemarin tuh ada yang nanya, ini gimana manuvernya, cara ngelihatnya gimana? Oke, nggak apa-apa, saya jadikan ini adalah video edukasi gratis, khusus bagi Anda semua yang mau belajar. Jadi yang belum pernah tahu channel YouTube saya, silakan di-subscribe apabila Anda merasa konten-konten di sini bermanfaat dan mempunyai nilai tambah bagi Anda semua. Oke, nah ini posisi saya, biar jelas ya, posisi saya. Oke, saya akan mulai di sini. Ini saya akan jelaskan dulu. Ini adalah saya menggunakan Trading View. Ya, harusnya semuanya udah pada tahu ini apa, Trading View. Nah, saya mau jelaskan di sini. Di sini kan udah kejadian ya. Ini kan chart yang live ya, masih jalan, marketnya masih jalan. Saya buat ini hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 3. Nah, agar lebih jelas, saya akan menggunakan fitur di Trading View namanya bar replay. Yang ini. Ya, jadi di bawah itu ada tanda titik ya, tanda titik itu 3 ya, mendatar. Itu dipencet aja, ditekan, dia akan muncul di sini more, di sini ada bar replay. Nah, bar replay ini apa sih? Bar replay ini adalah kita milih dari kapan sampai kapan periodenya, yang dimana chartnya ini semua belum kejadian. Jadi kalau udah kejadian tuh enak ya, oh ini cross dengan begini, wah ini gampang, ini bisa buy, ini bisa sell ya. Jadi kalau di bar replay ini yang kita pilih itu yang kita nggak mau tampilin dulu yang mana, itu bisa ketahuan. Jadi karena transaksinya mulai tanggal 17, kita mulai pilih dari tanggal 17. Oke, tanggal 17 ya, 17 Februari. Saya tap sekali begini di sini. Nah, ketika sebelum 17 Februari, artinya 16 Februari market close, tampilan seperti begini. Nah, jadi ya tanggal 16, informasi atau data ya yang saya peroleh dari Ichimoku ini apa? Di sini adalah pertama, future cloud-nya ini bull. Walaupun di sini ini jarak Senko A, Senko B. Senko A itu yang warna hijau, kalau yang belum tahu Senko B itu yang warna merah. Jaraknya ini tipis, artinya volatilitasnya kecil. Indikasinya bull, tapi kekuatannya ini nggak besar, volumenya ini nggak besar. Oke, volumenya ini nggak besar. Nah, oke, ini tanggal 16. Saya ambil itu kan tanggal 17 ya. Tanggal 17 yang ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Yang pertama, 7827. Oke, nah. Lalu kita akan di sini di bawah ini, tadi kita udah set ya. Di bawah ini kalau kita tekan play, ya play, ya dia akan muncul bar-bar berikutnya. Saya akan tekan sekali. Kejadian, harganya turun. Ya, ketika harganya turun, lihat di tanggal 17 ini, di tanggal 17 ya. Di sini Tenkan yang warna biru 7748. Kijun yang warna merah 7744.
ya. Artinya Tenkan sudah di atas Kijun. Tenkan sudah cross Kijun dari bawah ke atas. Future plotnya ini bullish. That's why di sini saya buy tanggal 17 ya, 7827. That's why saya buy. Oke, saya buy. Nah, ini sekali lagi Senko A-nya ini ngarahnya ke atas. Saya lebih pede lagi buy karena kenapa? Ini sudah mulai melebar. Jadi yang saya tangkap dari chart ini informasinya adalah ada kemungkinan harga naik. Kenapa? Karena Tenkan sudah cross Kijun dari bawah ke atas. Dari mana saya tahu? Ini kan nggak kelihatan. Nah, cara bacanya adalah di sudut sini, sudut. Perhatikan ya, ini kan ada Ichimoku 9265226. Ini periodenya, settingannya. Ada 8. Ini harga-harganya yang warna-warni ini mengikuti harga di sini. Jadi harga di sini Tenkan kan yang warna biru ya di sini. 7748, Kijun 7744. Artinya Tenkannya di atas Kijun dong. Ya, Kijunnya kan lebih rendah harganya. Ya, di sini nggak kelihatan. Kenapa? Karena ketutup chartnya. Oke. Nah. Ya, nah berikutnya kita udah buy nih. Oke, kita tunggu dong untuk profit biar harganya naik. Kita lihat ya saya akan jelaskan lebih satu per satu hari ya. Oke, nah berikutnya adalah tanggal 20. Kenapa? Karena ini Jumat, ini tanggal 20. Nah, lihat ya, ini udah kelihatan. Di hari Senin, tanggal 20, ya ini Tenkannya ini kan di atas kan, Kijunnya ini di bawah. Tenkannya di harga berapa? 7797. Ya, harga Kijunnya 7744. Artinya Tenkannya di atas, ya. Walaupun chartnya itu di bawah. Oke, saya masih tahan nih. Kenapa saya masih tahan? Karena future cloudnya bullish. Ini Tenkan cross Kijun dari bawah ke atas. Tenkannya harganya lebih tinggi daripada si Kijun yang warna merah. Oke. Nah, ini yang terjadi di tanggal 20. Oke. Tanggal 21 kita maju ya. Kita maju ke tanggal berikutnya. Oke, tanggal 21 saya ada buy lagi ya. 7731. Nah, ini harga high hari kemarin itu adalah 7736. Berarti saya buy pada saat harga sempat running di atas daripada si Kijun. Saya menganggap wah ini kemarin tanggal 20 ini harga close nggak bisa nih, belum bisa. Nah, saya kejebak tuh di sini. Saya kejebak ya. Saya harus akui ya, ini trading ya. Namanya trading, kita kejebak. Yang penting kita harus tahu gimana manuver. Saya kejebak nih. Ya, saya buy di 7731. Pas penutupan market harganya di berapa? 7615 ya, turun lagi harganya. Oke, kenapa saya masih maintain buy-nya? Kenapa nggak di-cut? Kenapa saya masih maintain? Pertama adalah saya masih melihat future cloud-nya indikasinya masih bullish ya di time frame acuan daily. Oke, kita maju satu hari lagi. Nah, di hari berikutnya harga jatuh lagi. Close market di berapa? Close market adalah di harga 73.8. Close market di harga 73.83 ya, sama dengan harga Chico 7383. Chico itu yang warna hitam. Oke. Nah, ini kenapa saya masih maintain? Pak, ini kan udah turunnya banyak. Kenapa sih masih di maintain? Karena ini. Nah, makanya walaupun ini udah beberapa ratus pips, kenapa saya masih maintain? Ya, walaupun nanti kita bisa lihat ya di tanggal 28 kita buat comeback. Artinya kita settle di harga yang kita inginkan. Tapi nanti saya cerita. Kenapa saya masih maintain? Karena pertama saya lihat future cloud-nya masih bullish. Kedua adalah sepanjang beberapa hari ini si yang namanya Kijun itu mendatar. Artinya kalau Kijun mendatar ini ada potensi untuk retest kembali. Di harga berapa? 7744 ya, 7744. Nah, ini masih bullish walaupun turun. Oke, saya maintain ya. Sekali lagi saya lihat si ini ya, Kijun warna merah mendatar. Kalau dalam kondisi harga turun begini, Kijunnya mendatar, ada peluang dalam waktu dekat harga retest. Biasanya seperti begitu. Itulah makanya kita perlu memahami ya indikator yang kita pakai. Salah satu ciri dari Ichimoku, apabila kita ketemu
Kijun mendatar atau Tenkan mendatar dalam suatu tren turun, artinya kemungkinan harga bisa retest. Kalau orang menggunakan trendline, itu namanya retest kembali ke trendline. Udah break, retest kembali, ya. Nah, ya saya masih maintain di tanggal 22. Nah, kita masuk tanggal 23. Ya, saya pencet sekali. Nah, di tanggal 23, pagi-paginya saya ngambil posisi di harga 7390. 7390. Nah, kenapa bisa dapat di harga yang cukup rendah? Nah, ini fungsinya saya taruh dua indikator ini, ya, dua indikator ini. Walaupun yang utama, mapping utama, kompas utama saya adalah Ichimoku, tapi saya pakai ini, ya. Nah, alasannya begini, kenapa saya bisa buy? Nanti saya kasih tahu momennya kenapa saya bisa buy di 7390, harga yang cukup rendah kalau kita compare dengan harga sekarang. Ya, harga sekarang itu 77. Nah, kenapa saya bisa buy? Pertama adalah saya memang pengen nambah posisi. Kenapa saya pengen nambah posisi? Lihat. Sekarang, kalau kemarin itu di tanggal 22, ini si Tenkan arahnya ke bawah. Kijun itu mendatar, benar? Nah, di tanggal 23, dua-dua mendatar. Wah, ini saya lebih pede lagi. Wah, ini ada indikasi bakal benar-benar retest nih, minimal ke arah siapa? Ke arah si Tenkan 7719. Oke. Nah, saya mau jelaskan di sini. Oke, saya tandai dulu ya. Saya tandai tanggal 23. Nah, saat saya ambil posisi buy, saya drop time frame. Saya tandai dulu. Nah, ini ya. Ini yang tanda vertical line ini yang warna merah, tanggal 23. Oke. Nah, tanggal 23 kita drop time frame. Kita bisa turun misalkan ke H4 dulu. Nah, H4, lihat. H4 nggak kelihatan. Di H1. Oke, saya drop time frame. Ini adalah bearish. Namun saya tidak pakai ini sebagai acuan. Acuan kita adalah yang daily. Saya ambil posisi ya di harga 7390, tanggal 23, jam server 01.06. Artinya jam waktu Indonesia Barat adalah 06.06. Oke. Ini yang saya tunjuk ini adalah tanggal 23 jam 4. Jam 6 tuh di sini. Ya, di sini. Saya baru bangun. Saya ambil posisi itu di sini. Ini saya geser ya. Nah, itu di sini. Nah, di sini. Kenapa saya bisa ambil di sini? Pertimbangan saya apa? Pertama adalah, saya balik dulu ya ke time frame daily. Sekali lagi saya mau kasih tahu, saya bacanya adalah kondisinya udah turun banyak ya. Ini mendatar, dua-dua mendatar, artinya kemungkinan bisa retest. Dalam tren turun ya, dia bisa retest. Oke, sekarang saya tinggal cari di time frame yang lebih kecil, ada nggak kondisi oversold? Ya, oversold itu di sini. Kenapa oversold? RSI-nya di bawah, stokastiknya di bawah, ya di bawah 30 dan di bawah dari berapa ini? Ini harganya di berapa? 3 ya, berarti di bawah 10, berarti benar-benar oversold. Dua-dua oversold. Makanya saya buy. Dapat harga di 7390. Ya, itu tadi saya sudah jelaskan. 3 posisi saya ambil. 0,17827 di tanggal 17 bulan 2, 0,17731 tanggal 21 bulan 2, 0,27390 23 Februari bulan 2 ya, 23 Februari. Nah, ini kan udah buy nih tiga-tiganya nih. Nah, kebetulan harga memang naik. Ya kita lihat ya, tanggal 23 harganya naik. Nih. Harganya naik kan? Ya, penutupannya adalah di harga 7561. Nah, permasalahannya adalah kita mau menentukan settle itu bagaimana? Ya, saya mau menentukan settle itu gimana? Dalam kondisi begini, ya ini bullishnya memang nggak terlalu meyakinkan. Ini mulai volume atau volatilitasnya malah makin kecil. Kemarin tuh makin lebih lebar kan? Ini makin nyempit. Ini kemarin tuh sempat lebih lebar. Nah, saya menempatkan take profit 7690 dari mana asalnya? Itu adalah sesuatu yang berdasar. Nah, saya lihat acuannya di sini. Jadi dari tanggal 23 itu saya sudah set take profit mau di mana.
lihat ya. Di sini Tenkan berapa? 7719. Kijun berapa? 7744. Oke. Tenkan sekali lagi 7719, 7744. Sekali lagi saya katakan, dua-dua ini bentuknya mendatar. Artinya walaupun trend chartnya di bawah awan itu biasanya artinya tren utamanya masih turun ya. Walaupun future cloud-nya ini mengindikasikan bullish. Oke, artinya saya baca ini adalah harga bisa retest. Kalau yang mendatar itu artinya ada kemungkinan retest. Berarti dia ada kemungkinan retest di antara Tenkan atau Kijun, 7719 atau 7744. Nah, kenapa saya set di 7690? Pak, kenapa nggak di 7719 misalkan, kalau memang dia mau retest? Nah, pendekatan saya dalam financial market itu adalah saya utamakan konservatif. Artinya, saya anggap kalau dia mau retest dekat-dekat sini dia bisa balik lagi. That's why saya taruh di dekat sini. Kenapa nggak 7744? Sekali lagi, karena saya konservatif. Artinya adalah saya nggak mau terlalu yang optimistik. Kalau optimistik Anda boleh taruh di 7744. Cuma saya mikirnya gini, kalau dia nggak nyampe sana, ya, kalau dia nggak nyampe sana, gimana? Dia balik lagi. Artinya saya akan perlu menunggu momentum berikutnya lagi mungkin, ya, untuk misalkan manuver dan lain-lain. Dan itu agak ribet. That's why saya pilih di dekat daripada si Tenkan, ya, yang warna biru, saya close semua. That's why saya taruh di 7690. Biasanya saya seperti itu. Dekat Tenkan atau dekat Kijun, saya nggak mau pas-pas. Ya, untuk settle posisi saya nggak mau pas-pas. Ya, nggak mau pas di area kemungkinan retest. That's why saya taruh di 7690. Jadi saya anggap oke, kalau dia nggak sampai di sini pun, dia dekat sini, ya udah saya close. Oke, kita lanjut. Nah, lihat ya, tanggal 24. Nah, lihat ya, ini dia dekat-dekat sini nggak sanggup kan? Dia nggak sanggup gitu loh. Nah, walau di sini dia masih mendatar. Oke, makanya kemudian ke tanggal 24 saya juga nggak ngubah. Oke, saya anggap kalau dia ini ya, kalau dia benar-benar. Nah, sekarang lihat ya, di sini ada perbedaan. Ini dia turun. Ini si Tenkan mulai turun. Nah, saya tetap anggap ya udah, patokan saya Kijun sekarang 7744 ke 7690 adalah which is ada sekitar ya jaraknya 50 pips ya, 54 pips. Oke, nggak apa-apa, saya nggak ubah. Oke, saya nggak ubah. Kenapa? Karena saya patokannya lihat yang mendatar aja, walaupun ini turun. Oke, di sini twist ya, twist. Oke, kita lihat tanggal berapa? Tanggal 24. 27. Nah, 27 walaupun dia ini turun, ini masih mendatar, teman-teman semuanya. Masih mendatar. Artinya ini saya masih bisa jadikan patokan. Dan pada akhirnya di tanggal 28 harga hit, lalu pas penutupan agak turun sedikit. Oke, dan sebelum pada akhirnya saya play aja sekarang, harga sekarang ada di sini 7783 sampai kepada video ini dibuat ya hari Jumat pukul 20.05. Oke, jadi itu tadi cara saya jelaskan dari awal bagaimana cara saya melihat kapan saya manuver. Kalau sudah salah itu gimana ya, kalau udah salah apakah masih layak dipertahankan atau enggak, itu semua ada dasarnya, itu semua ada pertimbangannya. Oke, makanya trading itu selain daripada analisa, selain daripada teknik, ya kita juga harus punya mentalitas trading, mindset trading yang benar. Nah, mindset trading itu di sini gimana? Menjaga mindset trading itu gimana? Jangan pernah oversize atau overload. Kalian bisa bayangkan kalau dengan equity sekitar 10.000 sampai 15.000, kalau tadi saya enter satu lot, saya udah bakal gentar di 77 tadi di awal ya. Harganya kan saya buy di harga 78. Dia turun sampai 73 loh. Kalau saya punya $10.000, saya trading satu lot, itu saya sudah kehilangan kira-kira adalah 4.000 sampai 5.000 dolar. Kenapa lot saya kecilin? Saya kecilin dulu. Karena agar mindset kita juga benar.
Jadi selama saya bisa trading, selama saya tradingnya dia masih berlawanan arah pun saya tidak perlu khawatir, saya tidak perlu parno, saya tidak perlu dak-dikduk, ya kan? Nah, jadi selain daripada teknik, selain daripada trading plan, teman-teman juga harus enter ke market dengan size lot yang benar. Agar apa? Agar kalaupun harga berbalik, kita masih punya ruang, kita masih punya kesempatan untuk melakukan manuver. Oke? Manuver itu tidak harus selalu lapis satu, misalnya buy ya, harus lapis buy terus, enggak. Sometimes manuver itu boleh dengan switch, ya. Nah, kalau lain kali ada kasus ketemu switch, saya boleh untuk buatkan lagi video kenapa bisa switch. Oke? Kira-kira itu dari saya kali ini. Semoga video edukasi tentang gimana saya bisa manuver bisa bermanfaat. Oke? Kalau kalian punya pendapat, silahkan komen di bawah. Sampai ketemu lagi. I'll see you next. Thank you. Support terus channel ini agar semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi membantu teman-teman semuanya untuk bisa trading dan suatu saat bisa menjadi trader yang mandiri. Sampai ketemu lagi. Happy weekend all. I'll see you next. Bye-bye.